Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis. Di Hari Raya Idul Fitri ini gue kepikiran bikin konten mengenai hasil nabung saham BNI yang mungkin kalau kita simulasiin dari Januari 2021 sampai dengan di April 2022 hasilnya seperti apa. Karena kalau kita lihat saham dari Bank BNI ini naik sekitar hampir 50%-an dan kita juga pengen lihat bagaimana sih hasil simulasi kita misalnya tiap bulan kita cuma beli satu lot saham dari Bank BNI. Oke, langsung aja kita ke Excel-nya, seperti apa perhitungannya. Oke, misalnya di sini gue udah ada simulasi dari beli saham BNI. Simulasinya adalah lo beli saham setiap tanggal 25 atau pada saat setiap gajian. Dan harganya itu pada saat di penutupan di tanggal 25 tersebut. Oke, let's say di Januari 2021, 25 Januari 2021, lo beli saham BNI di 6.125. Nilai investasinya itu sekitar Rp612.500. Ini tanpa ngitung fee beli dan jual ya. Tanpa menghitung fee beli. Terus lanjut ke Februari 6.075, kemudian di Maret 5.900, kemudian di April 5.700, dan sampai di April 2022 itu harganya mencapai 9.500. Dan BNI itu bagi dividen di tahun 2021 di bulan April ya sebesar Rp44 per lembar sahamnya. Dan pada saat di bulan Maret itu dia bagiin Rp146 per lembar sahamnya. Jadi berapa dividen tunai yang kita terima selama 2 kali bagi dividen ini? Yang pertama adalah bisa kita lihat di sini. Pada saat pertama kali bagi dividen di April 2021, itu kita dapat sekitar nilainya sekitar Rp13.207. Nilainya kecil banget, soalnya kita di sini punya 300 lembar atau 3 lot. Karena baru dimulai di Januari, Februari, Maret, kemudian April bagi dividen. Dapatlah kita hanya sekitar Rp13.207. Kemudian kita terus secara konsisten beli saham BNI satu lot sampai akhirnya di Maret 2022 itu si BNI mengumumkan bagi dividen sekitar Rp146 per lembar sahamnya, dan saham yang kita miliki pada saat itu sudah berjumlah sejumlah 1.500 lembar. Jadi dividen tunai yang kita dapatkan adalah sebesar Rp219.445. Jadilah dividen yang kita dapatkan itu secara total dari 2021 sampai 2020 itu total nilainya adalah Rp232.000. Ya, nilainya lumayan sebenarnya. Dan total investasi yang uang kita keluarkan untuk beli saham BNI selama dari Januari 2021 sampai April 2022 itu seperti apa sih? Total investasinya sekitar Rp10.316.000. Jadi kalau kita hitung sebagai dividen yield ini dividen yang kita dapatkan dibagi dengan total investasi kita. Itu dividen yield kita sekitar 2,26%. Ya nggak tinggi-tinggi banget lah, tapi at least ini lumayan untuk saham modelan big caps. Dan harga rata-rata yang kita kumpulkan dari Januari 2021 sampai April 2022 itu adalah sekitar Rp6.448 per lembar sahamnya. Itu dapatnya dari mana? Dari total investasi kita dibagi dengan jumlah saham yang kita miliki, yakni sekitar 1.600 lembar saham. Dapatlah 6.448. Kemudian pada harga per 28 April 2022 itu harga saham BNI di 9.225. Dan kita lihat capital gain exclude dividennya itu mencapai 43,08%. Jadi inilah hasil investasi yang lu dapetin dari Bank BRI dari Januari 2021 sampai dengan April 2022. Ini unrealized profitnya ya, tanpa menghitung dividen. Kalau menghitung dividennya bagaimana? Jadi kalau misalkan kita menghitung dividennya, total investment kita sekitar 10.316.000 ditambah dengan total dividen kita sekitar Rp232.000. Maka kita pakainya harga market value ya. Soalnya kan ini per tanggal 28 April 2022. Jadi gue ulangin,
berapa nilai investasi kita sekarang apabila kita harga penutupan BRI itu di BNI itu di 28 April 2020 itu sebesar 9.225. Jadi berapa nilai investasi kita tanpa menghitung dividen ya. Kalau tanpa menghitung dividen, market value-nya itu nilai pasarnya itu sekitar 14.760.000 rupiah. Dan itu capital gain-nya sekitar 43,08%. Dan bagaimana kalau misalnya kita hitung dividen yang kita terima gitu. Dividen yang kita terima tadi kan 232.000 ya. Jadi kalau market value, unrealized profit yang belum kita realisasikan ditambah dengan dividen, itu total nilai investasi kita tadinya dari 10.316.000, nilainya menjadi 14.992.000 rupiah 652. Jadi itulah jumlah investasi kita dari yang awalnya, dari yang nilai dari saham BNI yang kita kumpulkan selama dari Januari sampai April 2022 itu nilai value-nya sekitar 10.316.000, dan nilai investasi kita saat ini atau market value plus dividen kita sebesar 14.992.000. Total unrealized gain plus dividen itu 45,33%. Jadi inilah hasil yang lo dapetin kalau misalnya lo konsisten beli saham BNI dari Januari 2021 sampai dengan di April 2022. Lo dapat capital gain sekitar unrealized capital gain sekitar 45,33% plus dividen. Dan balik lagi kalau lo ngerasa saham BNI udah mahal atau saham BNI ini udah ngerasa lu udah cukup, ya lu silakan jual saham BNI ini dan lu dapat profit sekitar 45,33% tanpa analisis yang ngejelimet banget. Cuman lu beli saham BNI beli tiap bulannya, dan ini yang hasil yang lu bisa lu dapetin. Tapi tentu nggak semudah itu dalam prakteknya, karena pasti emosi lu akan dimainkan dalam perjalanannya. Karena itu butuh konsistensi yang luar biasa dalam menabung saham, terutama saham-saham perbankan dan saham BNI ini sendiri. Dan inilah ilustrasi yang lo dapetin kalau misalnya lo beli saham BNI secara konsisten. Mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube dari Rakyat Kapitalis. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.